Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan serta peluang Timnas U23 dalam menghadapi Irak, kita bergabung bersama manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Selamat sore, ya. Selamat siang waktu Qatar. Baik, dan ada juga ayah mertua dari Pratama Arhan, Bung Andre Rosiade. Selamat sore, Bung Andre. Ya, selamat sore. Baik, saya ke manajer Timnas dulu nih. Ini bagaimana suasana ruang ganti Timnas usai kekalahan dari Uzbekistan saat ini? Kemarin saat selesai pertandingan, suasananya tentu berbeda ya, dikarenakan kan kita kalah ya. Tetapi satu hal yang patut kita bangga kepada para pemain, walaupun kalah tetapi di hatinya para pemain itu menyisakan semangat, juang dan keinginan kuat untuk bisa melanjutkan pertandingan melawan Irak dengan segala kekuatan yang anak-anak miliki. Dan yang juga patut kita bangga, selesai pertandingan ke hotel sampai dengan siang tadi, siang sekarang ini saya juga ada punya anak-anak, semuanya kondisinya sudah bisa melupakan kekalahan kemarin, dan kita semua sepakat di tim ingin menatap pertandingan lawan Irak itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak juga ingin ada sesuatu yang merepotkan, dalam arti merepotkan kita juga tidak ingin pergi playoff. Kita menginginkan hanya cukup sampai pertandingan lawan Irak, setelah itu kita bisa lolos Olimpiade. Itu adalah kabar yang sangat menggembirakan dan sangat membuat kami semua bangga kepada para pemain. Dari masing-masing individu semuanya sudah sepakat dan ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya kira itu. Ya baik, itu juga yang kita harapkan ya, supaya jangan melihat ke belakang lagi tapi maju terus ke depan. Saya langsung juga ke Bung Andre, bagaimana melihat performa dari Timnas kemudian, atau mungkin khususnya juga Arhan ya tadi malam? Ya, sama seperti disampaikan Pak Sumarji maupun Coach Shin ya, bahwa sebenarnya anak-anak memang sudah bermain maksimal ya, tapi memang kita tahu Uzbekistan memang lebih baik main dari kita, kekuatan fisiknya juga lebih kuat, kecepatannya lebih kuat, transisi pemainnya juga lebih cepat daripada kita. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan bermain secara disiplin dan penuh semangat. Nah ini yang menjadi masalah ya kalau melihat saya ya, dan itu sudah saya rasa PSSI Pak Sumarji sudah melakukan protes keras ya. Bagaimana wasit yang kita anggap tidak berjalan memimpin pertandingan secara fair, apalagi wasit VAR itu, saya bingung itu wasit VAR itu masih wasit Thailand terus itu Pak Sumarji itu. Ini yang harus kita antisipasi gitu. Sudah 2 kali kerugian kita melawan Qatar di pertandingan pertama, dan juga terakhir ini melawan Uzbekistan dengan wasit VAR dari Thailand terus itu loh. Kayak banyak sekali kerugian-kerugian yang didapatkan. Bahkan saya tadi pagi melihat langsung kakinya Arhan. Saya lihat bagaimana Arhan diinjak itu, tapi nggak ada VAR-nya. Saya tanya sama anaknya tadi pagi, waktu sarapan, kaki gimana? Memang bengkak, sempat bengkak gitu loh. Tapi sudah dirawat oleh pihak fisioterapi dari Timnas. Jadi intinya kita nggak ada masalah sebenarnya kalah. Kalau sebagai supporter ya, sebagai penonton, tapi ya mbok ya kalahnya terhormat gitu. Kalah memang benar karena permainan, bukan karena ada ketidakadilan wasit. Tapi tadi yang disebut Pak Sumarji, bahwa saya rasa seluruh pemain Timnas tadi pagi kita lihat sarapan di hotel pagi-pagi, mereka sudah optimis kembali dan fokus untuk bertanding hari Kamis depan. Untuk seperti tadi, bahwa kita bisa rebut posisi ketiga dan menang, dan insya Allah kita lolos Olimpiade. Tentu itu harapannya. Makanya saya seharusnya hari ini pulang kembali ke Indonesia, tapi karena hari ini kalah, kemarin kalah ya, saya putuskan untuk tidak jadi pulang, ya, untuk bertahan di Doha, untuk bersama-sama Pak Sumarji memberikan dukungan kepada Timnas U23 kita. Mudah-mudahan kita bisa menang dan lolos Olimpiade. Itu harapan kita semua tentunya, bukan hanya pemain,
ofisial, pelatih, tapi saya rasa seluruh supporter Indonesia, baik rakyat Indonesia yang ada di Qatar maupun di seluruh penjuru tanah air. Ya, itu yang memang kita harapkan. Tapi ini kalau dengar dari apa yang Anda katakan tadi, ini kesannya memang nih Thailand ada sentimen khusus gitu ya dengan Indonesia atau bagaimana? Mungkin Pak Sumarji juga mengetahui hal ini. Ya. Jadi kita memang benar-benar melakukan protes yang keras dikarenakan kan 3 pertandingan seperti tadi disampaikan Pak Andri itu memang sangat, terutama wasit VAR-nya ya, itu sangat merugikan kita, dan ini kami menilai ini adalah sesuatu yang tidak fair gitu ya. Fair play-nya tidak ada, sehingga kekalahan itu murni ada campur tangan daripada yang memimpin pertandingan, baik itu yang di wasit yang di tengah maupun wasit VAR. Tentu ini adalah cara-cara membantu satu tim untuk menang gitu. Ini yang kita tidak senang, dan sesuai arahan Ketua Umum semalam kita langsung melakukan protes keras. Ya kembali lagi kita protes keras ke AFC, kembali lagi ke AFC nanti seperti apa sanksinya. Seperti yang kemarin aja yang lawan Qatar juga sanksinya juga nggak jelas itu. Ya seperti itulah sepak bola. Tetapi karena kita ini bangsa yang besar, kita jangan mau terus diinjak-injak terus apapun alasannya. Ya, kita harus melawan gitu dengan cara kita. Terlepas nanti diberikan sanksi atau tidak, ada hasil atau tidak, yang penting kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita. Ini adalah bentuk keseriusan kita untuk memperbaiki semua. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Bung Andre. Itu kakinya Arhan bagaimana sekarang? Apakah Arhan masih akan bisa tetap turun nanti untuk bertanding? Ya, sebelum masuk ke kaki Arhan, saya ingin mengusulkan ke Pak Sumarji bahwa kita harus merebut kepemimpinan Exco AFC, Pak Sumarji. Ini menjadi PR PSSI usulan untuk federasi. Jadi pelajaran kita bagaimana harusnya Indonesia bisa mengirimkan perwakilan duduk di Exco-nya AFC supaya kita nggak dikerjain terus sama AFC ini, karena kita sekali lagi kita negara besar ya. Kita benar-benar saya mengapresiasi federasi, Pak Sumarji dan Pak Erik betul-betul bekerja keras membenahi federasi, membenahi kompetisi kita, membenahi sepak bola Indonesia. Nah, tentu dengan semangat ini harus berbanding lurus dengan jangan sampai kita dikerjain terus. Nah, usulan saya federasi harus bisa mengutus orangnya untuk duduk di kepengurusan Exco AFC, sehingga kita tidak terus dikerjain terus. Ini sama wasit Thailand ini, itu satu. Yang kedua, soal Arhan ya kondisinya baik-baik saja, memang sempat bengkak ya, tapi insya Allah kalau dipercaya oleh pelatih, saya rasa Arhan bisa tampil kembali secara maksimal. Insya Allah saya lihat secara semangat muka seluruh pemain timnas yang datang ke restoran tadi pagi, auranya orang yang positif, mereka akan semangat untuk fight kembali untuk merebut posisi nomor 3. Dan Coach Shin pun saya lihat juga sangat optimis mukanya tadi pagi. Saya ketemu 2 kali ya, di restoran maupun di pinggir kolam renang. Beliau optimis bahwa insya Allah kita akan bisa menang lawan Irak Kamis depan. Wah, itu dia yang kita harapkan juga. Nah, sehingga Pak Sumarji nggak perlu ke Paris dulu gitu tanggal 9. Kasihan juga kan. Itulah, jangan sampai gitu loh. Capek anak-anak kan, lalu mereka harus kembali ke klub kan untuk bela klub masing-masing. Dan juga banyak juga yang dibutuhkan untuk klub Liga 1 ya Pak, yang akan mengadakan playoff itu. Baik, ya Pak Sumarji, lalu apa evaluasi yang kemarin yang kemudian bisa diperbaiki untuk ke depan ini di dalam timnas sendiri untuk jelang pertandingan dengan Irak? Ya, jadi kalau kita sekarang ini adalah mengevaluasi dari pertandingan kemarin, dan yang lebih utama lagi adalah mengevaluasi lawan kita gitu. Lawan kita itu cara mainnya seperti apa, itu kita mendasari dari tim analis yang sudah ada, sehingga itulah nanti yang akan kita pakai ya. Jadi analis yang ada di kita ini memang harus betul-betul bekerja ekstra. Di samping itu juga kaitannya dengan hasil dari tim analis itulah yang tentunya nanti akan dipakai betul-betul diberikan kepada para pemain, baik dari sisi strategi, dari sisi yang lain-lainnya lah, semuanya mendasari dari itu. Untuk itu kesiapan dan persiapannya, walaupun ini waktunya cukup pendek, ini cuma 2 hari,
itu harus betul-betul kita mempersiapkan itu semuanya dengan baik. Terutama yang harus betul-betul kita persiapkan adalah dari sisi mental. Terus yang kedua itu adalah bagaimana kita mengembalikan kebugaran para pemain. Seperti disampaikan tadi Pak Andre, memang ada beberapa pemain yang boleh dikatakan itu perlu adanya perawatan secara khusus agar supaya sisa waktu yang ada hari ini dan besok itu bisa betul-betul maksimal. Tapi yakin tim terapi yang ada di kita, dokter yang ada di kita, Dokter Choi yang memang sengaja dikatakan oleh Ketua Umum bersama-sama dengan kita itu punya cara yang cukup baik untuk bisa sesegera mungkin mengembalikan kebugaran para pemain. Sehingga ketika kita nanti bermain untuk memperebutkan juara 3, itu kondisi para pemain pasti sudah sangat bugar dan sangat baik. Ya, itu yang kita harapkan juga. Baik, terakhir ke Bung Andre, mungkin ada pesan khusus untuk Arhan dan teman-teman juga maksudnya. Ini lagi di mute ya, boleh di unmute Bung Andre? Oke. Ya. Untuk seluruh pemain ya, pesan saya tentu untuk seluruh pemain ya, bahwa doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia ada untuk seluruh pemain timnas U23. Saatnya kita kembali mencatat sejarah. Terakhir kita main di Olimpiade tahun 1958. Ayo, kalian bisa dan kalian mampu, dan 270 juta rakyat Indonesia ada di belakang kalian. Itu saja. Baik, wow, luar biasa. Kita harapkan hal yang sama dan kita doakan hal yang sama juga. Masuk Olimpiade Paris 2024 kita. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Andre dan juga Pak Sumarji. Terima kasih, salam sehat selalu, selamat berjuang. Maju Indonesia. Terima kasih Bung Andre. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.